Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Muhammad Rizal dengan NPM 2308260007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang TB paru atau tuberkulosis paru di blok respiration. Baik, jadi TB paru adalah infeksi kronis menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, terutama menyerang paru-paru namun dapat menyebar ke organ lain melalui hematogen atau limfatik. Kemudian penyebab atau etiologi dari TB paru yaitu penyebab utamanya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang disebabkan oleh imunocompromised HIV atau AIDS, kemudian gizi buruk, lingkungan padat, dan riwayat kontak erat terhadap pasien yang terkena TB. Kemudian manifestasi klinis dari tuberkulosis paru yang pertama batuk kronis. Jadi batuknya ini lebih dari 2 minggu. Kemudian dahak bercampur darah, demam sore atau demam di malam hari, berkeringat pada malam hari, dan penurunan berat badan, nafsu makan menurun, dan yang terakhir sesak napas pada kasus TB berat. Dan anamnesis pada tuberkulosis paru yang pertama kita tanyakan durasi batuk pasien. Kemudian kita tanyakan riwayat kontak dengan penderita TB. Apakah pasien pernah kontak langsung terhadap pasien yang terkena TB. Kemudian riwayat pengobatan sebelumnya. Kita tanyakan apakah pasien pernah berobat sebelumnya. Dan kita tanyakan faktor risiko yang membuat apakah pasien pernah merokok dan pernah menderita sakit HIV atau DM. Kemudian kita tanyakan gejala sistemik seperti berkeringat malam, demam, berat badan turun. Pada pemeriksaan fisik kita lakukan pemeriksaan yang pertama rongki basah halus atau merata, perubahan suara nafas vesikuler atau menurun, fremitus taktil meningkat, dan penurunan bunyi nafas. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang, yang dimana pemeriksaan penunjangnya itu kita lakukan pemeriksaan uji Montoux tuberculin test. Kemudian sputum BTA 3 kali, dan kita lakukan pemeriksaan GeneXpert MTB atau RIF. Kemudian kita lakukan pemeriksaan foto Röntgen toraks, yaitu biasanya dijumpai kavitasi dan infiltrat pada foto toraks. Kemudian kita lakukan pemeriksaan LED dan hematologi rutin. Kemudian pada farmakologi TB paru atau tata laksana farmakologi TB paru yaitu ada intensif atau 2 bulan. Jadi pada pengobatan 2 bulan ini kita berikan RHZE, yang dimana R ini adalah rifampicin, kemudian H adalah isoniazid, dan Z adalah pyrazinamide, dan E adalah etambutol. Jadi dosis-dosis obatnya itu per tablet itu, yang dimana R itu adalah 150 mg, kemudian isoniazid 75 mg, pyrazinamide 400 mg, dan etambutol 275 mg. Dan kita lakukan pengobatan lanjutan, yang dimana pengobatan lanjutan ini 4 bulan. Dia kalau 4 bulan ini dia hanya menggunakan RH saja, yaitu rifampicin dan isoniazid, yang dimana rifampicin 150 mg per tablet, dan isoniazid 75 mg dalam satu tablet.
Kemudian ada non farmakologi, di mana non farmakologinya ini yang pertama teknik batuk, kita ajarkan kepada pasien teknik batuk efektif seperti apa, kemudian fisioterapi dada, kemudian kita ajarkan kepada pasien latihan pernapasan, kemudian intervensi psikososial dan gizi, kemudian edukasi kepatuhan terapi obat, dan komplikasi. Jadi komplikasi dari tuberkulosis paru ini yang pertama ada pneumotoraks spontan, hemoptysis masif, bronkiektasis, efusi pleura, TB miliar, fibrosis paru progresif. Jadi inilah referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.